Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, bertemu lagi dengan saya, Ustazah Kiki Setiorini dalam materi kita yaitu kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat dari wawasan Nusantara. Melanjutkan yang kemarin ya. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat dari wawasan Nusantara itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjiwai dan mengimplementasikan seluruh konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kita mengetahui apa sih kedudukan dari wawasan Nusantara, fungsinya, tujuannya, serta manfaatnya, maka diharapkan kita dapat menjiwai, mengimplementasikan dalam diri kita bahwasanya ya apa-apa yang kita lakukan setiap hari harus berwawasan Nusantara. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara secara hierarki atau stratifikasi adalah yang pertama, sebagai falsafah atau ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Artinya apa sih? Artinya wawasan Nusantara itu sebagai yang menjadi landasan utama dari sebuah negara yang dijiwai dalam sebuah bentuk yaitu Pancasila gitu. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Jadi semua tata negara atau tata peraturan sebagai bentuk negara Indonesia ada di dalam Undang-Undang Dasar, dan itu sebagai landasan konstitusional. Konstitusi ya, konstitusi kita. Tuh. Peraturan yang mengenai berdirinya sebuah negara. Berikutnya adalah wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Artinya apa sih? Yaitu wawasan Nusantara dia menjadi sebuah visi, tujuan bagi bangsa Indonesia untuk berjalan mau kemana sih kita. Nah, kita berpegangan kepada wawasan Nusantara yang sudah di dalamnya terdapat Pancasila, undang-undang, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijakan nasional, kedudukan sebagai landasan operasional. Artinya apa sih? Artinya adalah bahwasanya wawasan Nusantara ini adalah sebagai bentuk atau landasan operasional dalam berbagai macam kegiatan yang ada di dalam negara. Misalnya pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya berlandaskan kepada si wawasan Nusantara yang tadi di dalamnya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Semua hal yang kita lakukan, misalnya kayak kegiatan perekonomian, itu harus berlandaskan kepada wawasan Nusantara, ya, harus seirama, tidak boleh bertentangan. Yang berikutnya adalah fungsi dari wawasan Nusantara, yaitu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah secara umum berperan sebagai pedoman atau motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Intinya wawasan Nusantara itu dia memiliki fungsi bahwasanya apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri gitu. Jadi seperti ini ya, hal tersebut berguna untuk menyelenggarakan negara baik di pusat, daerah, dan bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kalau misalnya kita tidak berwawasan Nusantara, maka kita akan sewenang-wenang terhadap bangsa kita sendiri, karena secara keseluruhan bahwasanya wawasan Nusantara adalah cara pandang kita terhadap bangsa, terhadap negara kita sebagai Indonesia, baik itu secara wilayah, baik itu secara ideologi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian tujuan dari wawasan Nusantara adalah termaktub di dalam Undang-Undang 45 di bagian pembukaan atau preambul ya. Yang masih ingat kelas 9 kemarin kita bahas terkait dengan ini ya, yaitu tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kali ini insya Allah semuanya sudah hafal ya. Semoga tidak hanya sampai di hafalan saja, melainkan kita implementasikan, kita jiwai, kita terapkan dalam kehidupan kegiatan kita sehari-hari gitu.
Oke, kemudian terkait dengan tujuan dari wawasan Nusantara yang keluar, artinya apa sih? Yaitu tujuan wawasan Nusantara tidak hanya bagi bangsa Indonesia saja, tapi juga berguna atau diperuntukkan untuk masyarakat internasional. Yang pertama adalah bahwasanya kita menjamin ketertiban dunia ya. Kita ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian kita tidak acuh terhadap apa yang terjadi di dunia. Kita ikut serta aktif seperti halnya politik yang kita anut, yaitu politik apa? Masih ingat semuanya? Ya, politik bebas aktif gitu ya. Harusnya masih ingat. Kemudian artinya adalah bangsa Indonesia terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam UUD 45. Jadi selain kita berhubungan sama negara-negara di luar sana, kita berperan aktif, namun juga kita tetap melindungi jati diri kita, melindungi apa-apa yang harus kita lindungi sebagai bangsa Indonesia, agar tidak terpengaruh, agar tetap menjadi diri kita sendiri dan tetap bermanfaat tentunya bagi negara lain. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan tujuan wawasan Nusantara yang ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Terlalu panjang us. Oke, jadi intinya seperti ini. Wawasan Nusantara di sini adalah untuk menjaga apa sih? Untuk menjaga kesatuan, menjaga bersatunya konsep Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Misalnya, kita sadar bahwa banyak sekali budaya, kemudian bahasa, kesenian, bahkan prinsip dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat sangat berbeda-beda. Nah, akan tetapi di sini kita harus tetap mengingat bahwasanya kita adalah satu bagian bangsa Indonesia yang tidak boleh terpecah belah. Makanya sedini mungkin kita harus mengantisipasi atau memangkas hal-hal yang kira-kira akan menuju kepada disintegrasi bangsa. Jangan sampai ada lagi tindakan separatisme, kemudian jangan sampai kita meningkatkan rasa primordialisme kita atau etnosentrisme kita, atau ada perasaan stereotip, dan semuanya kalau bisa kita harus saling menghargai satu sama lain demi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Manfaat wawasan Nusantara, ini yang terakhir ya. Manfaatnya adalah meningkatkan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Jelas ya, meningkatkan nasionalisme kita, meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Seperti yang tadi disampaikan ya, bahwasanya kita harus menjaga keutuhan NKRI dan kita juga harus tetap ikut serta dalam kehidupan internasional. Yang misalnya ada suatu kegiatan, kita harus aktif ikut serta dalam kegiatan tersebut, dalam perdamaian dunia misalnya. Kemudian yang kedua, wawasan Nusantara dapat mempererat rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Tentu saja ya, bahwasanya di wawasan Nusantara kita diajarkan untuk apa sih? Untuk memahami, untuk mengetahui, oh ternyata di Indonesia tidak hanya cuma bangsa Jawa atau suku Jawa saja yang ada, tapi ada juga suku-suku lain di luar Jawa, misalnya suku Batak, suku Minang, suku Toraja, suku Asmat-Dhani dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus tetap merasa bahwasanya berbeda-beda ya tetap satu gitu ya. Oke, mohon maaf ada selingan ya. It's time to begin the 8th lesson. Oke, sudah, kita lanjutkan lagi, yaitu wawasan Nusantara dapat mempererat rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Ya, dengan wawasan Nusantara kita mengetahui apa yang harus kita lihat sebagai kita bagian dari bangsa Indonesia. Ketika kita adalah bangsa Indonesia, kita harus paham, oh iya, tidak hanya cuma saya seorang yang tinggal di Indonesia, tapi ada saudara-saudara kita yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, dari bahasa yang kita pahami sehari-hari sampai bahasa yang mungkin kita sangat asing mendengarnya. Kemudian makanan, kesenian, semuanya beragam ya. Jadi malah kalau bisa kita harus merasa bangga dan merasa kaya bahwasanya kita punya banyak sekali kebudayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain yang sebanyak di Indonesia.
Oke, kemudian yang berikutnya, warga negara Indonesia memahami kedaulatan RI sebagai salah satu wilayah hukum dunia internasional sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan negara secara utuh. Artinya apa? Artinya adalah kita memahami bahwasanya ya Indonesia adalah sebuah negara yang berkedaulatan, yang dia secara hukum ada dan dia diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Maka dari itu kita sebagai pemiliknya, sebagai warganya, kita harus bertanggung jawab bahwasanya Indonesia harus baik di mata umum, di mata internasional, dan kita harus menjaga harkat martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Ya, selain kita memupuk apa yang ada di dalam, kita juga harus memberikan contoh baik bahwasanya katanya bangsa Indonesia rukun ya. Ya, maka dari itu kita harus mencerminkan kerukunan atau keramah tamahan kita di masyarakat internasional. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Apabila kalian menemukan materi yang kira-kira ini maksudnya apa sih Us, saya belum paham, boleh silakan ditanyakan melalui WhatsApp langsung atau melalui wali kelas, boleh. Kemudian jangan lupa untuk dikerjakan soal yang ada di Google Form. Oke, untuk materi selanjutnya silakan dipelajari ya. Oke, sampai jumpa pekan depan. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.